Selamat datang di Ngopis. Ngobrolin One Piece? Iya. Tunggu banget. Ya, selamat datang di Ngopis teman-teman. Di episode kedua. Dan di kemarin tuh gue mau coba recap dulu. Nah, sebenarnya di episode yang pertama yang kita bahas chapter 1997 98 98. Nah, itu gue mau coba recap sedikit. Nah, di terakhir sebelum kita closing, sebenarnya kan ada beberapa teori yang sebenarnya udah kita bahas nih teman-teman. Kita disclaimer dulu, pada waktu itu kita belum lihat teori ataupun spoiler ataupun chapter yang sekarang kita belum lihat tuh pada waktu itu. Nah, kenapa bikin satu teori yang menurut gue tuh ada kemiripan sama chapter yang sekarang nih. Waktu itu teori lu gimana, Bang? Yang Kuma akan tetap melanjutkan perang di kota yang di kerajaan Ya. Sorbet. Nah, iya benar. Lu bikin teori kalau Kuma itu dia bakalan ngancurin dulu si Raja Sorbet ini. Dia bakalan selesaiin dulu peperangan yang ada di kampungannya dia, baru lu bilang Kampungan. iya, dia anak kampungannya dia pengen hancurin dulu, baru setelah itu dia mencoba untuk nyembuhin sakitnya Bonnie. Nah, itu dia ada satu kesamaan ternyata. Ini dari sekian banyak, dari dulu nih dia kalau bikin teori selalu ngaco. Ini baru pertama kalinya gue ngerasa kayaknya anjing teori lo ada masuk akalnya juga ternyata, Ping. Mantap juga dia ternyata. Karena gue ngeluarin teori di momen-momen tertentu. Iya, benar. Nah, terus kalau yang dari gua ngelempar teori itu yang ini, gue bilang kayaknya Bonnie tuh bakalan sembuh dengan cara dia makan buah yang dia makan sekarang. Ternyata dengan dia makan itu masih belum bisa nyembuhin si penyakitnya. Tapi teori gua agak meleset, tapi ternyata bener Bonnie nemuin buahnya tuh di negerinya dia sendiri. Nah, waktu itu lu bikin ngelempar teori yang mana, Ping, kalau salah? Teori gua kan yang waktu pas Kuma yang ini, yang disebut Raja yang lalim. raja yang lalim. Itu kan Jadi kemarin kan pas gue bilang itu pasti ada suatu ketika di mana Kuma ngamuk dan itu dilihat sama rajanya yang ini, Raja Sorbet Raja yang Sorbet. Sekarang yang Jolim nih yang sekarang. Kemungkinan difitnah, Mm-mm. terus di lautan laut, terus dicap jadi raja yang lalim. Raja yang lalim. Di saat itu doang. Dia yang teori lu kemarin tuh dia ngamuk karena mungkin Ya. jadi nggak terkendali gitu di situ. Hmm. Nah, bener ada benernya juga sebenarnya sama chapter yang sekarang. Nah, jadi di kesempatan kali ini kita bakalan bahas chapter di 1099. Dan kita maaf banget teman-teman agak molor waktunya karena nih gara-gara teman kita yang satu ini nih. Bukannya Renal. lu. Hah? Bukannya lu. Dia yang sibuk nih, kan nama panjangnya dia kan Renal super duper sibuk Tarigan kan? Ya, tapi emang agak molor sedikit karena satu dan lain hal teman-teman. Tapi tanpa perlu berlama-lama langsung aja kita bahas chapter 1099. Nah, di chapter kali ini cover story-nya tuh ada Kozuki Oden. Kozuki Oden lagi dicukurin sama 3 ekor rakun ya. 3 ekor rakun. Itu dia lagi duduk sambil minum sake. Nah, ternyata gambar sampul yang sekarang itu di request oleh nama penanya adalah Mage dan Takeshi. Itu nama penanya tuh yang request gambarnya ini. Langsung aja kita masuk, dan ini di panel awal tuh udah mulai masuk ke peperangannya nih. Ternyata si Raja Sorbet ini dia memerintahkan buat ya udah bakar aja lah, bakar gerejanya nih, daerahnya dia yang di daerah selatan ini minta tolong dibakar aja. Dan warga-warganya tuh banyak yang ini juga nih, yang selamat. Ada juga yang memang udah luka-luka. Ternyata nih sudah cukup Kuma. Nah, si Kuma nih udah mulai marah kayaknya ya, udah mulai emosi. Sudah cukup Kuma. Nah, dia udah mulai kecapean katanya. Cepat kembali. Sudah tak ada lagi yang bisa kau selamatkan. Kalau tidak malah kau yang akan mati.
Kumaci kata dia. Dari warga-warga juga sudah cukup gitu, nggak perlu lu nyelamatin warga-warga lagi gitu. Kalau nggak lu bakalan bermasalah. Dan di tempat yang lain di area kerajaan, si warga-warga juga udah ada yang mulai pada demo nih. Para rakyat melakukan protes massal katanya. Dasar pembunuh, hentikan sekarang juga. Cepat padamkan api di wilayah selatan, dibilang. Nah di panel ini gue ngerasa emang bener nih ada beberapa kesamaan ternyata, sama kayak teori kita kemarin nih, ada beberapa kesamaan sama kejadian yang ada di dunia nyata. Banyak kan sekarang ini tuh kayak masyarakat sipil yang aksi massa gitu, melakukan aksi massa, pemboikotan segala macam. Dengan kasus yang terjadi kayak Palestina Israel kan, Iya. banyak yang bikin demo di jalan, turun ke jalan. Tapi kenapa bisa pas banget ya dari kemarin? Nah itu dia, kadang-kadang emang Oden itu suka Oden. ngangkat. Oh iya Oden, sorry. Oda ini. Odai. Jadi Odaden ini. Oden. Jadi Oda ini emang seneng banget dia ngangkat isu-isu yang ada di dunia nyata gitu. Salah satunya kayak pulau manusia ikan kan, kayak diskriminasi. Kalau di Amerika itu kan ada Black Lives Matter kan, rasisme terhadap para kulit hitam. Pulau manusia ikan juga kayak gitu. Kalau manusia ikan itu emang tertindas gitu, tidak layak lah gitu, nggak setara sama manusia yang ada di daratan gitu. Sama kalau di Sabaudi kan ada perdagangan manusia, human trafficking, diperjualbelikan gitu-gitu. Nah, Oda tuh seneng ngangkat-ngangkat isu-isu yang memang menyangkut kemanusiaan gitu. Nah ini gue ngerasanya ya, Oda juga ngangkat isu ini tuh kayak dari Israel Palestina ini. Nah terus kita lanjut. Nah di sini si rajanya tuh kan makin bersuara kan di sini. Strategi ini berhasil diterapkan oleh sebuah negara yang berada jauh di timur. Nah dia tuh ngeselin banget ya mukanya. Iya, mukanya tuh kayak ini tau, kayak monyet dupan tau nggak lu, kayak bekantan, hidungnya anjing gede banget, ngeselin banget. Ini lebih ngeselin dari Orochi tau sebenarnya. Iya. Iya kan, dari mukanya gitu, dari mimik mukanya ngeselin banget. Kayak apa ya? Gila, gue kayak apanya. Iya bener, kayak monyet bekantan tuh. Itu hidungnya kayak apa ya? Oh iya bener. Gue lucu tapi pasti di animenya nih pasti bakalan kocak, pasti ngeselin banget sih nih. Hidungnya kayak ya itulah. Dan di sini lanjut, kabarnya bahkan para Celestial Dragon memberikan pujian atas keberhasilan mereka menciptakan kota yang bersih dengan membersihkan semua sampah yang ada. Nah Celestial Dragon kan emang ngerasa manusia bawah itu kan emang beda kasta gitu. Dia pengennya tuh ya udah dihabisin aja gitu. Dia tuh pengen ya rasnya dia aja yang ada di situ. Nah itu Israel juga kayaknya melakukan pembantaian itu karena dia pengen ya udah kaumnya dia aja yang ada di situ. Agak mirip-mirip ya. Nah, langsung kita lanjut. Tembak mati 4 atau 5 orang dari mereka. Ini demi kebaikan yang lebih besar. Nah, itu kan menurut logikanya dia ya itu benar gitu. Ya udah, ini untuk kebaikan kita juga. Padahal kan menurut dia itu nggak manusiawi banget ya. Nah, barang siapa yang berani menentang keputusan raja, silakan maju kemari, dibilang. Siapa itu? Dibilang. Berhenti. Berhenti, kalau tidak kami akan memberimu hukuman mati di tempat, dibilang. Si Kumanya nih udah mulai marah banget, udah gerem banget nih kayaknya nih. Udah nahan kesel lama-lama bertahun-tahun, ini mulai meledak dia. Nah, ini posisinya beralih ke situasi yang ada di gerejanya Kuma. Cepat rawat orang-orang yang terluka. Boni, tetaplah di dalam, jangan sampai kau terkena cahaya bulan ya, katanya. Cahaya bulan juga ya? Nah ternyata kan kalau di kemarin itu efeknya itu dari cahaya bulan, dari cahaya matahari. Bahkan kalau misalkan penangannya semakin lama, semakin nggak cepat-cepat diobati, itu juga tetap bakalan berimpact ternyata. Walaupun misalkan nggak terkena sinar bulan sama matahari, kalau penangannya lama bakalan tetap menyebar si penyakitnya. Nah langsung berlanjut di sini Puma mulai lakukan serangan nih. Hentikan keparat. Apa kau tahu akibat jika berani menyerang seorang raja, dibilang.
kau pasti akan merasakan ganjarannya, dasar pendeta kampung sialan. Itu yang lagi nyalon itu kan? Hah? Yang lagi nyalon itu kan? Ganjaran, iya betul. Iya benar. Iya Ganjar kan sering lari-lari jadi ganjaran. Ya, bagus. Ya, nah, nantinya peristiwa ini akan dikenal sebagai revolusi satu orang di kerajaan Sorbet. Nah, jadi serangan yang dilakukan Kuma tuh emang menyebar ke seluruh dunia sampai semua orang tahu gitu kalau ini satu revolusi satu orang dari kerajaan Sorbet. Nah, kemudian kita lanjutin, ternyata beritanya ini masuk ke tanah suci Marigo. Nah, di sini posisinya yang menerima informasinya tuh ada si Saturn. Sepertinya telah terjadi pergantian raja di kerajaan Sorbet. Itu aneh katanya. Siapa yang menjadi raja baru, dibilang. Nah, karena tak kuasa menolak permintaan rakyat, Kuma pun Kuma kata dia. Yang mulia Kuma, dibilang pada didukung ternyata sama masyarakat yang ada di sekitaran kerajaan juga ternyata dia didukung nih. Sebenarnya rajanya yang ini kayak nggak tahu malu anjir. Iya benar, dia udah sempat diusir, dia balik lagi ya, anjing banget ya. Nah itu tuh kan kayak Israel juga udah sempat diusir, udah dipencar-pencarin ke seluruh Eropa, balik lagi ke kawannya dia ya. Nah di sini menjadi seorang raja yang tinggal di sebuah gereja tua, dibilang tadi. Berarti posisinya itu si peperangannya udah selesai nih, semuanya udah dibinasain sama Kuma kan. Nah jadi Kuma tuh tetap menjadi sosok seorang raja, cuma dia nggak duduk di singgasana aja gitu, nggak menempati kemewahan istana gitu. Jadi dia cuma jadi simbol aja gitu, simbol buat si kerajaannya. Nama doang. Bener. Nah, menjadi seorang raja yang tinggal di sebuah gereja tua. Paduka Raja Kumaci, kata Jahila, Paduka Raja, coba. Paduka yang mulia. Pinggangku sakit ini ya, coba itu. Gila, raja suruh jadi terapis dulu, aneh banget ya. Berhentilah memanggilku seperti itu, katanya. Lagi pula, yang memerintah negara ini adalah Raja Bulldog yang tinggal di istana kan, kata dia. Aku ini tak lebih dari sekedar dekorasi untuk menenangkan hati rakyat. Wah, dia tetap merendah kalau dia tuh emang nggak sebegitu berpengaruhnya. Humble dia. Nah di sini saat Raja Bulldog berkuasa dulu, meski hidup miskin tapi hati kami berkecukupan. Jailah. Rakyatnya biar kata tetap miskin, ngerasanya ya nggak sezolim Raja Soviet yang sebelumnya. Meski hidup dalam kemiskinan memang sulit sih, kata dia. Dia tetap ketawa ada si kakek-kakek ya. Nah, sumber lanjut. Nah, ini posisinya si Bonnie ini lari-larian nih, posisinya udah gede banget. Dia udah dewasa banget. Nah, latihan stamina dia bilang. Nah, dia ngejalanin latihannya selama ini berarti di dalam gereja aja tuh. Kayak ngelatih larinya. Nah cuma posisinya kayaknya dia udah bisa ngendaliin si buah iblisnya walaupun memang belum sempurna kan. Udah makan lah. Cuma aduh ini dia pakai tank itu, pakai hotpants lagi ya. Seger banget anjir, ya Allah. Asli. Ah ngomong-ngomong, siapa gadis yang sejak tadi berlarian di gereja itu? Dibilang cantik sekali, wajahnya mirip Jinny, kata dia. Jinny? Si Gumanya juga kaget kalau itu, kata, oh Jinny, dibilang. Kenapa kalian semua kaget begitu? Di ulang tahunku yang ke-10 nanti, aku akan pergi melaut bersama ayah untuk melihat cakrawala. Dibilang, hah? Ayah katamu? Kata dia. Oh, ini anak buahnya juga kaget sampai pelongo. Karena itulah sekarang aku harus melatih. Kata dia. Pas dia ngaca juga dia kaget, ternyata badannya udah makin gede. Ya, kata dia, satu gereja pada panik. Ternyata pas posisi emosinya dia lagi panik, kemampuannya tuh jadi nggak terkontrol, nggak terkendali, makanya dia jadi balik lagi kayak semula tuh. Kau ini Bonnie, kata dia. Kenapa tubuhmu bisa berubah begitu? Jangan-jangan itu kemampuan buah iblis ya? Kapan kau mau makannya? Kumaci jangan pingsan, dia juga ikutan pingsan si goblok ya. Dia kaget kalau anaknya ternyata makan buah iblis juga. Nah di sini ini momen-momen yang ini nih. Sepertinya ini buah tosi-tosi. Dari mana asalnya? Dibilang. Coba pikirkan, pusatkan pikiranmu. Dibilang dia dilatih itu. Pusatkan pikiranmu. Jadilah lebih tua, kata dia. Hentikan Bonnie, tubuhmu tak akan sanggup bertahan. Dibilang udah ngeluarin semua tenaga ya tuh. Nah tiba-tiba si
si gerejanya tuh ada yang datengin. Raja Kuma kata dia. Paduka Raja, mohon izin untuk bertemu kata Jailah. Iya padahal Si paling paduka. ya gitu. Nah itu deh. Nggak ada apa bahagia lah paduka. Nah pas begitu ini langsung pindah ke ini yuk. Wah kata dia. Si anak buahnya Boni malah kaget. Boni, kok benar-benar berubah menjadi nenek tua? Nah, ini tiba-tiba komedinya udah, padahal kan udah jelas-jelas si Boninya ada di belakang nenek tua aja ya. Kita tolol banget. Boni, kok benar-benar berubah menjadi nenek tua? Katanya, luar biasa, kulitmu penuh keriput, katanya. Percuma, aku masih tidak bisa menambah usiaku, dia bilang. Salah orang aja. Iya, ternyata malah salah. Kakek ini siapa? Dia bilang. Ternyata Anda Baginda Putri Boni ya, Jaelah Baginda Putri. Nama saya Bulldog, saya adalah penasihat yang bekerja untuk ayah Anda. Ternyata memang sebetulnya kan posisinya tuh dia harusnya raja, cuma dia memposisikan sebagai penasehat tapi tinggal di kerajaan. Sementara si Kuma yang padahal raja sesungguhnya dia lebih milih tinggal di gereja. Saya membawa kabar penting katanya. Raja kerajaan Sorbet 2 generasi sebelumnya, Bulldog, dibilang. Sepertinya raja sudah bertemu dengan ibu saya, dibilang. Wanita itu adalah Koni, mantan ibu Suri. Nama Koni itu kayaknya nggak asing, sebelumnya udah pernah kedengaran nama Koni nih. Belum kayaknya. Nama Koni ini kayak karakter baru ya berarti. Mantan ibu Suri. Jadi si Bulldog dan Koni ini ternyata mantan penguasa sebelumnya. Nah, Raja Bekori akan kembali kemari, dibilang. Ternyata dia membawa info kalau Raja Bekori yang lama itu bakalan balik lagi. Saya menemukan artikel seperti ini. Sepertinya artikel ini dibuat oleh Bekori. Dia si mukanya Kuma ditaruh di dalam koran, tulisannya penguasa keji kata dia. Membakar desa dan menggunakan kekerasan untuk merebut tahta raja. Nah ini udah mulai dia nyebarin berita-berita hoax nih. Kan difitnah. Dia mau dicoba digulingkan lagi nih kalau ternyata si Kuma ini memang benar-benar keji dan dia membakar desa. Difitnahnya tuh kayak gitu. Padahal kan itu jalan yang dilakukan sama raja sebelumnya, ini Raja Sorbetnya brengsek. Beraninya dia membuat berita bohong seperti ini dari luar negeri, dibilang. Nah ini yang ngomong tuh dari si anak buahnya Boni ya. Nah ini bukti bahwa pemerintah dunia masih berpihak padanya. Bekori pasti akan datang kemari untuk merembut kembali tahta raja. Oke. Nah menurut kabar dia sedang menyiapkan armada kapal perang. Nah di sini si Kuma udah mulai kebingungan nih. Wah, ibu mesti udah mulai mikir nih. Kalau dia kembali, oke. Kali ini kami semua pasti akan dibunuhnya, dibilang dia, karena isinya udah orang tua semua nih. Kami tidak ingin dia kembali, dibilang. Aku tahu, aku tidak akan membiarkan aku tidak akan membiarkannya menginjakan kaki di negara ini. No, dia kayaknya bakalan segera bergerak tuh si Kumanya. Nah, jika dia kembali ke sini, aku akan mengusirnya bersama semua pasukannya. Tapi jika melakukannya, pasti aku akan dicap sebagai seorang kriminal. Nah, di sini posisi Kuma tuh lagi serba salah juga. Kalau misalkan gua mencoba mengusirnya lagi, nah kemungkinan dia bakalan dicap sebagai seorang kriminal. Nah, itu dia. Gitu, dia serba salah. Bukan karena dia nggak berani ya gitu, tapi kalau misalkan dia melakukan yang lebih jauh lagi, dia bakalan jadi buronan nih kayaknya. Jadi semakin meyakinkan pemerintah jadinya. Bener. Nah, akibatnya aku tidak akan bisa tinggal lagi di negara ini, dibilang. Jika hal itu terjadi, Bulldog, aku memintamu untuk terus menjabat sebagai raja. Nah, jadi ini serba salah juga nih kalau misalkan dia ninggalin kampung halamannya. Kayak kesempatannya buat ngerebut ini bakalan gampang banget nggak sih? Bulldognya juga udah tua, besar gitu. Sementara dia walaupun tua, walaupun lemah, dia ada pemerintah yang bentengin gitu, ada yang backingin. Dalam. Gila banget ya, keren. Nah, ini berarti ceritanya langsung berlanjut ke, nah pertarungannya tuh benar ternyata si Raja Sorbet yang lama ini, nah di sini. Selain itu, tolong lindungi Boni, dibilang. Nah, dia tetap khawatir juga ternyata gereja ini tidak lagi aman. Saya paham. Saya akan membuat tempat yang persis seperti gereja ini.
Berhasil kata dokter. Si lagi ngobrol serius bisa-bisanya si Boni berubah jadi tua dan mirip lagi ya. Anjing gua tuh. Dia bilang, Boni, ayah akan pergi agak lama. Jadi kau tidak boleh nakal ya. Itu ibu saya kata dia. Si Kuma ngangkat si nenek-nenek keriput, dia bilang ayah akan pergi agak lama jadi tidak boleh nakal ya. Dia di momen-momen sedih aja udah bisa nyelipin komedi kayak gitu ya kan tai. Salah ya. Salah gitu kan. Itu ibu saya kata dia. Dua orang ketipu Gitu tuh, dia ngebentur-benturin dua emosi gitu, nangis sama lucu jadinya. Ayah mau kemana? Nanti aku kesepian kata dia. Yang lebih sedih banget tuh. Lucu-lucu ya Boni ya. Dari kecilnya udah ini banget, ibu banget. Itu orangnya angkatan laut, bunuh dia. Gampang banget orang ya. Main perintah-perintah baik. Masalahnya ini posisinya dia armada kapal segitu banyak, Kuma cuma modal kapal kecil doang. Dan dia makan buah iblis lagi. Kalau misalkan dia nggak nemu pijakan lagi, bisa tenggelam dia. Dialah orang yang sudah merebut kerajaan Sorbet dariku. Dia adalah sang tiran yang tidak segan untuk melakukan perbuatan keji. Dia udah mulai kita bunuh dia sekarang juga. Akulah penguasa kerajaan ini, bilang gue. Dia playing victim tuh mulai tuh, cah, gue bunuh dia tuh jahat. Gua. Nah, akulah penguasa kerajaan ini. Beraninya kau kembali ke sini tanpa tahu malu, dibilang. Si Kuma tuh udah makin kesel. Tentu saja semua kapal itu ditenggelamkan olehnya. Ternyata armada kapalnya nggak kuat juga. Kuma tetap menang. Cuma masalahnya di sini dari kerjanya dia nih nyerang kapal perangnya Marin itu dia malah jadi buronan. Nah, setelahnya Kuma yang melarikan diri ke lautan dicap sebagai bajak laut oleh pemerintah. Bener aja kan. Nah, pada saat ini tuh pasti dia bakalan jadi buronan. Nah, berkat reputasi buruk serta kekuatan yang dimilikinya, nilai buronannya pun terus bertambah. Nah, di sini dia posisinya balik lagi ke gereja, balik lagi ke Boni berarti ini. Aku kangen ayah katanya dia. Aduh, dia posisinya manyun gitu duduk ya. Maaf ya Boni, tapi Kuma adalah pahlawan yang telah menyelamatkan negara ini. Aku nggak peduli, dia itu ayahku, dibilang celah. Boni tetap ngebelain gue, dia kangen banget sama bapaknya gitu. Tapi mau gimana lagi, dia kan udah jadi buronan gitu udah. Kalau misalkan dia balik lagi ke situ ya justru malah ngebahayain masyarakat di situ. Nah, setelah usiaku 10 tahun dan penyakitku sembuh, aku juga ingin jadi bajak laut. Cah Allah. Dia jadi udah tahu berarti bapaknya. Mungkin dia mau jadi bajak laut karena itu. Pemicunya dari situ karena tahu bapaknya udah jadi bajak laut kali ya. Terus dia jadi bajak laut yang dua tuh tadi siapa sih itu namanya? Nah iya benar yang gendong dia tuh. Nah itu dia berdua jadi krunya kan. Iya, mungkin buat ngawasin si Boni kali. Karena itu dia udah dipesenin banget sama Kuma, tolong jagain dia baik-baik kan. Nah terus di sini jangan berkata seperti itu. Malah sekarang aku sudah bisa jangan berkata seperti itu. Malah sekarang aku sudah bisa menjadi orang dewasa, dibilang. Nah di sini posisinya setelah dia cabut dari kampung halaman dari Sorbet, dia berpetualang nih. Dia datang ke pulau-pulau yang sebelumnya tuh kalau di Sabaudi tuh dia udah sempet ngelemparin kru Mugiwara nih Bang. Nah pertama tuh ada yang pulau dokter itu kan, yang pulau itu manusia purba. Ya yang pulau namanya. Pulau manusia purba yang si ini si chopper yang mau di ini tau gak, yang mau di stop. Iya. Dimasukin ke dalam ini. Burungnya juga ada lagi burung. Iya, nah ini Cak. Wow, iya burung yang ini yang dia kan jatuh di dalam sangkar ya. Nah itu di Sabaudi itu di situ. Nah terus apa kalian tahu penyakit seperti ini, dibilang tidak boleh terkena cahaya matahari, kasihan sekali, dibilang nggak bisa. Nah terus dia beralih lagi ke di sini ada yang pulau cuaca ya. Oh iya dia ke Tilerbak. Bukan. Mau Tilerbak lah? Bukan dong. Ini apa? Itu mah tempatnya Mihawk, istananya. Istananya Mihawk kan bukannya yang tempat sama Perona itu kan?
Sama Iya. aja dulu. Itu yang sama Verona bukannya di Tillerbak? Bukan lah. Lebak mah beda lagi dong. Oh ini istananya bukan di Tillerbak? Bukan dong. Oh berarti ini istananya Mihawk. Terus dia ketemu itu lagi. Dia siapa? Yang dua orang ini? Si siapa namanya? Jojin. Bukan. Siapa sih? Aduh, lupa. Bracing. Abdullah. Hah? Abdullah. Oh iya benar. Nah tapi yang belakangnya mirip si ini dah. Ya iya itu. Hah? Dua-duanya ini kan dia berdua kan. Oh, oke. Nah, ketemu buronan berharga tinggi dibilang. Kau ini Bartolomeo Kuma kan dibilang. Ingatan Milan dia. Anak Yo, buahnya Luffy. so-soan dia, cik lu. Bisa-bisanya lu Indian dia ngelawan. Nah, di sini usia putri Anda Tuh. tinggal 5 tahun lagi katanya tuh. Hah? Abdullah namanya. Iya benar si Abdullah. Nah, di sini dia datang lagi ke ini apa? Ini yang tempatnya Pegapang. Tempat TP Gapang kan. Nah, Yang Frankie di. oh iya, Frankie yang ketemu yang ini sodanya diganti sama teh ya, dia jadi rapi dia ini pakai jas kocak banget tuh. Gomol kok tahu. Jadi santuy. Dia nggak di situ nggak ada soda, adanya teh. Dia pakai jas, dia rambutnya kelimis sebelah pinggir kocak banget tahu dia. Nah, Soda apa cola sih? hah? Soda apa cola sih? Iya, cola kan soda, setan. Iya, itulah pakai pakai cola. Nah, terus ya iya kan Ya, cola kan. kalau soda-soda kan cola-cola harusnya. Ya udah, cola. Nah, di sini Ya boleh. ya udah boleh. Nah, usia putri Anda tinggal 5 tahun lagi dibilang. Nah, di sini dia datang ternyata masih belum nemu Jangan jawabannya. terlalu dingin biar Mm-mm. nggak lewat. Nah, di sini dia coba datang lagi ke tempat yang ini Ini tempat lewatin doang. dia tempat yang Robin dibuang, yang apa dia lagi bangun jembatan gitu kan. Jadi orang-orang disiksa suruh bangun jembatan beratus-ratus tahun gila. Nah di sini bahkan rasanya mustahil bisa bertahan gitu. Dia udah mulai putus asa nih di sini. Dia pindah ke kerajaan yang ini yang Pulau Cuaca itu ya, yang kakek-kakek itu tuh. Pulau Langit. Iya benar. Nah, Apa ya namanya ya? hah? Nggak tahu namanya apa. Nama pulau. Leader. Iya gitu. Nah hingga usianya genap 10 tahun gitu. Nah dia datang juga ke tempatnya yang si Usop. Si siapa nih namanya? Aduh lupa lagi. Ada Mister Bukan. Tinggi itu pokoknya gue dulu. Iya. Kan. Pokoknya pulau penipu dah gitu ya. Oh Pulau Penipu sih. Iya pulau penipu. Hmm. Coba dah. Itu pulau penipu pokoknya pas ini tuh yang ya pokoknya ngelatih Usop selama itu dia. Coba dah pulau Usop pulau penipu. Iya kan? Nggak tahu sih dalam bahasa Jepangnya apa ya, cuma waktu itu yang buat nonton pulau penipu. Bener kak? Bukan? Ya udah. Iya, kayaknya dah. Kan. Ya udah Usop dibuang di gitu. Dan bisa dibuang, bisa dilempar. Ya sama aja. Apa tuh? Iya. Ada. Nah itu kan dia dilatih banyak, dia ada hampir mau dimakan sama ini pulau apa sama tumbuhan hidup tuh gitu. Apa namanya? Ada nggak? Nggak ada ya? Nggak ada. Ya nggak apa-apa. Ya lanjut. Nah pokoknya itulah. Pokoknya itu dia datang ke semua tempat yang kru Mugiwara tuh pernah datengin gitu karena dilempar sama Kuma waktu di Sabaudi. Nah langsung berlanjut. Ternyata di tengah perjalanan dia sempat ketemu juga sama kapalnya Dragon. Nah, hey katanya, ya jangan-jangan itu, dia bilang. Si ini tuh ya, kapalnya udah pada tahu nih kalau itu Kuma, kata dia udah disambut tuh sama yang kalau yang cewek ini yang pakai topi siapa? Ini komandan juga ya? Itu si Yang waktu Belo Betty yang waktu itu dia sempat nyelundup ke ini juga kan? Ke Mary Jo, ya nggak? Oh dia emang enggak ya? enggak dia kayak Yang pokoknya yang datang tuh cuma yang gemuk ini nih. Yang kalau yang gemuk ini lu inget nggak? si itu Apa? lupa. Pokoknya dia rada-rada kemayu gitu kan? Dia kan rada-rada kemayu juga bukan sih? Kemarin padahal gue baru ngomong sama dia. Iya.
Coba baunya dulu. Lupa juga. Emang lu mah Tapi kagak pernah inget kan? Ini topinya Sabo bukan sih yang dipakai? Ya enggak kan emang semua tentara revolusi kayak gitu kayak topi-topinya dah. Nah di sini dia reuni lah gitu, dia ketemu sama kapalnya Dragon. Nah di sini disambut dia. Iva dan Inazuma telah dijebloskan ke penjara. Jadi posisinya tuh si Ivan-chan udah masuk ke ini. Morley. Namanya Morley, ya benar. Nah, dia udah posisinya si Ivan-chan sama Inazuma tuh udah dijeblosin. Setelah lama tak bertemu, tahu-tahu kau sudah menjadi raja tiran, lalu bajak laut ya, dia bilang. Yang namanya manusia itu pasti selalu berubah kan, dia bilang. Ngomong-ngomong di pasukan revolusi tak ada yang percaya dengan berita itu loh, katanya. Wah elah, segitu percayanya dia sama Kuma tuh. Berita semiring apapun ternyata emang dia harus mastiin langsung. Karena kan dia yang Gitu. tahu kan. Nah, waktu Sabo diberitain dia ngebunuh Cobra pun kayaknya dia nggak langsung bereaksi si Dragon ini, dia mastiin dulu. Nah, oh ya Kuma, apa aku boleh menjadi komandan pasukan timur, dia bilang. Dia karena kosong nih nggak ada yang ngisi, gue boleh nggak, katanya. Cailah, kenapa malah bertanya padaku Betty, dia bilang. Soalnya kata Dragon, jabatan Nona Gini selamanya akan dipensiunkan sampai kau memberikan izin. Anjay. Keren. Jadi dia tuh minta izin dulu ke Kuma tuh, saking respectnya gitu. Gokil nggak tuh? Berarti tuh bijaksana, bahwa dia pemimpin yang bijaksana. Nah, terus jadi pasukan timur akan dipimpin oleh seorang wanita bermulut kasar. Aku tidak keberatan, dibilang. Karena si Jininya juga begitu. Iya, sama. Setipe. Hore, kata dia happy banget tuh. Berarti dia fix wanita ya? Ya, udah. Dia emang beneran cewek. Enak. Ada cewek jadi-jadian. Ya. Kiku doang. Banyak. Yo. Kiku doang katanya. Lah, Ivan-chan juga Lah. gitu. Kalau Ivan-chan kan emang dari buah iblisnya. Ya kan Lah, dia kan bisa emang juga. Okama, dia Okama dapat buah iblis kayak begitu. Ya maksudnya yang real gak makan buah iblis. Enggak, sebelum dia makan buah iblis pun dia udah Okama. Emang sebelum? Iya dari Iya kecil, lah. iya dari kecil juga Kecil. udah Okama. Yang dananya tuh udah begitu. Terus kayak si itu siapa? Igun. Mister ya emang mirip Igun sih. Dadada, ya kayak di TikTok gua harus tuh dia main begitu tuh. Anjir, Rafaela Multek. Malu. Nah itu. Nah, terus di sini Sabo dan Koala juga merindukanmu, kata dia. Aku ingin memperlihatkan padamu bahwa para pejuang muda kita sudah semakin kuat. No, yang dia latih itu ternyata udah semakin kuat juga gitu. Cuma sayangnya pas itu mungkin lagi nggak di situ ya. Nah, setelah melihat berbagai penjuru dunia ini, aku jadi berpikir, kira-kira apa yang akan kulakukan jika berada di posisiku gitu. Kira-kira apa yang akan kau lakukan jika berada di posisiku gitu. Nah, dia minta pendapat, sharing lah dari Bandi. Sebenarnya aku juga ingin kembali bergabung dengan pasukan revolusi, tapi dia bilang. Nah, dia tuh kayak agak ragu gitu loh. Karena posisinya kan dia udah jadi buronan juga. Nah, kebetulan ada yang ingin ku bicarakan soal Boni. Apa kau tahu ilmuwan angkatan laut yang bernama Dr. Pegapang, dibilang. Kabarnya laboratorium penelitiannya akan dipindahkan akibat insiden tempo hari. Nah, biasanya bener nggak? Kemungkinan nih insiden tempo hari ini yang di Panghazard nih kayaknya nih. Maksudnya? Kan Panghazard itu kan bekas laboratoriumnya dia di Pegapang. Dia posisi kemungkinan ini kali. Waktu itu kan karena insidennya gara-gara Itu yang yang kaca-kaca. pertarungan, Mon. bukan lah. Yang jadi api itu Kalau yang jadi api itu makan Akainu Makizaru. Kalau dia makan meneliti apa ya waktu itu ya? Yang jadi nggak boleh dimasukin orang karena radiasi atau apa? Oke. Nah, berarti di sini mungkin posisinya waktu itu yang di Pegapang di Panghazard kan. Meledak atau apa gitu. Makanya kan nggak boleh ditempatin itu. Terus malah dimanfaatin itu. Tapi saat ini penjagaan di sekitarnya sedang tidak terlalu ketat. Biasanya dia adalah orang yang sangat sulit ditemui. Nah, mumpung penjaganya lagi nggak ketat, kayaknya dia nyaranin coba lu datang deh gitu kan. Nah, terus di sini sejujurnya aku sudah tidak tahu lagi harus bagaimana. Akan ku coba untuk menemuinya. Terima kasih Dragon, katanya. Nah, dia ngomong nih kemarin. Ngomong apa?
Dragon nggak Nggak guna. ngapain, nggak guna. Oh. Enggak emang gak guna, cuman ya lu ngasih tahu doang nih dokternya di mana. Ya udah lu kagak gitu. Lu bisa dapet link ke Pegapang aja itu udah jadi poin penting, Bau. Ya poin penting tapi jadi pertukaran kan. Iya, iya, tapi kan itu solusi daripada Kuma bingung nggak ngapa-ngapain. Ayo. Iya, Kalau nggak dikasih Iya tahu, kan. kalau nggak dikasih tahu gimana? Ya. Ya, seenggaknya biar si kumanya ini nyari sendiri. Lah, Lah, ya Kuma kan itu udah berusaha, udah muter-muter ke semuanya. Pas kebetulan ketemu Dragon kenal satu ilmuwan yang emang berpengaruh, ya dia datengin lah. Itu dia bentuk respectnya Dragon gitu. Ya, belum tentu juga Dragon yang datengin ke ini. Dragonnya emang belum, ya kan belum. Ini kan baru-baru dia menyaranin, coba lu datang deh gitu. Siapa tahu bisa membantu. Iya. Karena posisinya Kuma pun udah buntu, dia udah nggak tahu mesti gimana lagi. Ya paling nggak kan dia kasih Ya solusi. berarti juga si Dragon tahu dari link Kita lihat kan. dulu, kita lihat dulu. kok tahu dari link? Ya maksudnya tahu dari orang-orang gitu. Sebelumnya udah kenal duluan Nggak anjing. kenal Dragon itu apa? Kita Jepang masa mudanya. Jauh sebelum dia jadi Pasukan memihak ke Republik. pemerintah, dia udah di situ. Jauh sebelum memihak ke Marin. Sebelum adanya pasukan Republik Nah, kan dia udah pernah. Dia udah bertemu juga, udah temenan. Dia. Makanya cuma dia memilih dua jalur yang berbeda. Si Dragon tuh lebih memilih ya udah gua berjalan tanpa di pihak pemerintah, tapi karena dia ngerasa gua kekurangan budget nih, gua nggak bakalan bisa ngembangin penelitian gua, ya dia memilih ke Marin yang punya budget lebih gede. Nah, yeay. Nah, lu ya. Nah, di sini langsung kita ini lagi balik lagi, berarti dia udah dapat informasinya. Terima kasih Dragon katanya. Iya, Sejujurnya sama-sama. aku sudah tidak tahu lagi harus bagaimana. Aku coba untuk menemuinya. Jika penyakit Boni sudah sembuh, aku ingin kembali bertarung bersamamu. Cah, itu dia. Pergilah mengikuti arah angin takdir membawamu. Cah. Arah angin Enggak ada takdir. cahaya anjing. Ya enggak maksud gua ya, kan reaksi gua. Cah, itu kata-kata Ada yang itu. pergilah, iya maksud gua itu kan reaksi gua, bukan. Nah, pergilah mengikuti arah angin takdir membawamu, sahabatku katanya. Ya. Keren. Gue udah tadi baru cahaya. Gitu. Nah, dia terus langsung beralih ke momen Boninya lagi nih, balik lagi ke gereja. Ternyata kemarin kan masih latihan fisik lari doang kan, stamina. Nah, ini udah jago bertarung, udah jago karate dia. Iya, katanya udah bonyok dipukulin anak buah ya. Gue belum aku sengaja mengalah. Oke. Oh. Anjing, aku sengaja mengalah tapi babak belur ya. Wah, Boni hebat sekali ya. Ayah, katanya dia kangen banget itu. Dia udah kangen banget. Posisinya benar nih, dia laboratorium nomor 8 divisi sains angkatan laut tuh ya. Nantinya akan dinamai Egghead. Oh, ternyata ini posisinya di Egghead, Ping. Udah langsung ke Egghead. Langsung nyambung ke Jadi cerita. dari Panghazard tuh pindahnya ke Egghead kayaknya ya. Nah, di sini kita mau kemana, kata dia. Kita akan menemui dokter yang akan memeriksamu sebelum penyakitmu benar-benar sembuh, katanya. Tuh, dia udah dibawa langsung. Cuma di sini tak kusangka ada manusia seperti ini, kata dia. Aku juga memikirkan hal yang sama, dia bilang. Kok bisa ada manusia kepalanya gede begini, kali kata Kubaya. Wah, kepala yang luar biasa, jelek banget, kata dia. Anjing, jujur banget bocah ya, kagak ada ininya, ngerem ya. Fisik yang luar biasa, izinkan aku memeriksa otakmu demi perkembangan ilmu pengetahuan gitu. Jadi diakah anak yang sakit itu? Sungguh anak yang tidak tahu sopan santun, kata dia. Tapi aku tidak membencinya sih, kata dia. Oh, nah, jadi posisinya dia sisik sapir ya. Hebat juga kau bisa mencegah penyebaran sampai sejauh ini. Kurasa aku bisa menyembuhkannya. Benarkah? Kata dia. Wah, dia udah seneng banget tuh. Aku akan menggunakan teknologi yang belum diterapkan dalam dunia medis. Siapa dah? Gue lupa dan. Siapa? 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 Yang ada di Sabaudi nih. Ya iya, siapa? Iya gue lupa kan, gue bilang gue lupa. Megang kampak. Iya gue lupa, itu pokoknya yang ada di Sabaudi. Depannya S. Padahal dari kemarin ada lu dia. Depannya S. Gue lupa siapa ya? Belakangnya U. Susu. Satoru. Enggak dong, atau rumah itu. Santoriu. Bukan. Siapa sih? Siapa dah? Sentomaru. Entomaru. Nah, di sini dia udah di laboratorium, udah mau diteliti di badannya nih.
Tepatnya aku akan membuat sel batang baru lalu melakukan transplantasi padanya. Kayaknya sih emang mau ngambil dari DNA-nya si Uma nih kayaknya ya. Tapi hasilnya akan memakan waktu dan biaya yang sama seperti menciptakan cyborg. Benar nggak sih langsung di sini? Nah, di sini tapi hasilnya iya kan, benar kan? Nah, tapi hasilnya akan memakan waktu dan biaya yang sama seperti menciptakan cyborg gitu. Dia akan menjadi cyborg katanya. Itu hanya perumpamaan soal biayanya kata dia. Dia bakal biayanya segede itu kayak bikin cyborg, tapi dia bakal tetap jadi manusia. Jangan-jangan kau ini bangsa bukanir ya katanya. Benar. Hei, aku ini orang pemerintah loh katanya. Bahaya banget. Dia udah kaget. Wah, bahaya nih kalau apa yang bener-bener. Aku percaya pada dragon katanya. Memangnya apa yang membedakan darahku dari darah manusia biasa katanya. Oh, ini mulai dibahas nih. Mulai dibongkar rahasia-rahasianya. Aku tidak punya cukup sampel untuk menjelaskannya secara detail, tapi aku ingin membuat klon diriku katanya. Gimana? Kau ingin membuat klon diriku, dibilang dia kaget. Benar. Aku sedang mencari orang yang bisa kujadikan model untuk menciptakan pasukan klon. Ini salah satu misi dari pemerintah kayaknya, dia pengen banyakin klon intinya nih dibuat pasukan. Jika kau setuju untuk memberikan darahmu serta izin untuk menciptakan pasukan klon, maka aku bersedia melakukan operasi pada Bonnie secara cuma-cuma. Jadi emang bayarannya itu karena budgetnya sangat gede, makanya bayarannya ya udah lu harus mau gue jadiin bahan ekstensi. Ini makanya gue bilang dragon gak guna nih ini. Ya kan seenggaknya lu bisa cariin duit buat yang banyak lah buat biaya perobahan dia. Dia itu revolusioner. Budgetnya dia nggak banyak, krunya dia kecil, dia bergerilya. Gini, kalau misalnya budgetnya banyak, Pegapang itu pasti mau ikut dia. Iya, masalahnya penelitian yang dia lakuin itu Dragon nggak nyungkupin, makanya dia lebih memihak ke pemerintah. Yang itu yang sangat disayangkan sama Dragon sebenarnya. Lu tuh ilmuwan hebat, kenapa harus berpihak ke pemerintah gitu? Sementara kan revolusioner itu bergerak di luar pemerintah harusnya. Nah itu dia lah pokoknya. Nah terus kau pasti tidak punya uang kan? Katanya anjing mukanya licik banget. Lepas sekalian kau pasti tidak punya uang kan? Gitu. Nah terus di sini aku tidak akan menolak tawaranmu katanya. Nah, apa yang akan kau lakukan dengan pasukan itu? Apa kau akan menciptakan sejumlah prajurit dengan rupa sepertiku, lalu menjadikan mereka prajurit angkatan laut? Kurang lebih begitu kata dia. Ngomong-ngomong, apa kau menyukai energi gelombang elektromagnetik? Apa kau menyukai gelombang elektromagnet? Ya. Kalau aku bisa membuat manusia yang mampu menembakkan laser, maka para bajak laut tak akan berkutik di hadapan kekuatan absolut dari ilmu pengetahuan. Nah, sebenarnya niatan si Pegapang pun kayaknya buat naklukin si angkatan lautnya sebenarnya. Semua orang jahat akan ditumpas habis, tubuh mereka yang kokoh bagai perisai akan mampu memankulkan peluru. Mereka akan menjadi pahlawan yang melindungi rakyat lemah. Nah, sebenarnya niat dari Pegapang ini dia juga bagus, cuma disalahgunakan aja sama pemerintah gitu. Nah, di sini langsung berlanjut ke ini obrolannya lagi. Lalu para prajurit yang datang dari masa depan ini akan gimana sih? Bacanya dari mana? Ya benar. Ya, akan meski agak aneh tapi dia orang yang jujur pada hasratnya sendiri, dia orang yang bisa dipercaya. Walaupun agak aneh tapi kalau apa yang dia mau tuh dia jujur, dia utarain gitu, nggak ada ditutup-tutupin, bukan karena dia pinter terus dia coba licik, nggak, dia jujur aja sama kenyataannya, nih gue bakalan pinter gini kayak gini. Nah itu yang Dragon katakan tentangku, dasar so hebat kata dia. Oh ternyata ini penilaian pribadi dari Dragon sebenarnya, meski agak aneh tapi dia orang yang jujur pada hasratnya sendiri, dia orang yang bisa dipercaya. Jika suatu hari nanti ada prajurit klon yang mirip denganku dan bisa menyelamatkan banyak orang, kurasa ada artinya juga aku dilahirkan ke dunia ini. Wow, berarti selama ini tuh dia ngerasa, waduh kayaknya gak guna dah gue cuma diciptain buat jadi budak aja gitu. Enggak, ternyata ada gunanya juga gue dilahirkan ke dunia ini, karena kan dulu udah sempat putus asa pengen mati kan.
Nah di sini, tapi pasti Dragon akan marah kalau mendengar syarat yang kuberikan ini. Gitu. Tidak, aku justru amat sangat berterima kasih pada kalian berdua. Nah di sini miskomunikasinya terjadi nih. Kalau misalkan dia konsultasi sama Dragon dulu, ya pasti dia nggak bakalan ngizinin karena itu bakalan memperkuat si pemerintahan itu sendiri dan itu akan mempersulit pasukan revolusi buat ngegulingin gitu. Nah di sini ceritanya berlanjut lagi. Sejujurnya asalkan Bonnie tertolong, aku tidak peduli sekalipun kau adalah iblis. Karena itu tolong selamatkan Bonnie. Luar biasa, kau ini sungguh orang yang baik, kata dia. Di sini setnya langsung berubah ke tanah suci Marigold. Prajurit klon dengan kata lain senjata. Tapi nilai sebuah senjata diukur dari jumlah orang yang dapat dibunuhnya. Nah, otomatis dia emang bikin senjata pemusnah massal aja gitu. Jadi yang lawan membunuhnya tuh pengen lebih banyak. Nah, Vegapunk, kau ini memang orang yang tidak bisa memanfaatkan peluang dengan baik. Meski begitu, aku punya ide lain. Baik, akan saya laksanakan perintah Anda, kata dia. Nah, berarti ini ngobrol sama Vegapunk atau gimana? Sama dokter yang tadi. Ngobrol dia. Ngobrol sama si dokter jelek ini. Oke. Nah, di sini meski begitu aku punya ide lain. Baik, akan saya laksanakan perintah Anda. Orang baik katamu? Aku ini bukan orang baik, aku hanyalah seorang pasifis katanya, yang cinta perdamaian. Oh, ketawanya tuh gitu bom chat ya. Gimana weh? Bom chat weh, di mana weh? Aku suka itu katanya. Aku suka itu, akan kugunakan sebagai nama untuk prajurit masa depan ciptaan. Nah, cuma persepsinya Kuma sama persepsi Vegapunk tuh agak berbeda. Apa? Lu ada yang lu nggak ini nggak? Nah, ini obrolannya ini gue rada bingung nih, apakah ini obrolan sama Saturn atau dia Saturn ada di Egghead tapi ngobrol ke Marigold atau gimana nih sebenarnya? Enggak nih, apa nih dia pakai musik kayak ngejebak dan apa namanya nyadap percakapan dia apa gimana? Tapi kan enggak, ini kan dia bukan ngomong di ini mah kayaknya dia ngobrol sama Vegapunk. Ini nggak mungkin kalau kan ini dia musik hitam. Kalau piring gua si Saturnnya dia ada di sini. Enggak lah, ini dia di Mary Joyce. Oh, posisinya si Saturnnya di Mary Joyce. Ya untuk apa dia nongolin Mary Joyce di sini, ada gambarnya. Oh, kayaknya sih emang ini kan alat penyadap aja kayaknya. Enggak kalau Ada orang lain yang di situ juga kayaknya. Iya, ini yang nguping kayaknya. Iya, ini alat penyadap ini. Kalau dia musik hitam ini. Iya, oke. Nah, berarti posisinya tuh si Saturn ini udah tahu nih misinya Vegapunk ke depannya bakalan kayak gimana. Nah, yang diinginkannya hanyalah perdamaian. Ini sama-sama senyum nih, Kuma sama Vegapunk. Nah, itu akhir dari chapter 1099. Kira-kira prediksi lu di chapter depan bakalan kayak gimana? Dan langsung prediksi dulu, bahas dulu. Mungkin kan ada yang ngejanggal itu. Apa? Lu secara keseluruhan apa yang bikin lu ganjel? Umurnya Bonnie di sekarang berapa? Anjing banget dah masih. Kalau di sekarang aja Kenapa dia masih? Kan posisinya dia masih 5 tahun ya, Ping ya? Posisinya masih 5 tahun, belum ada perubahan tahun di situ. Iya. Kalau emang tadi ada perubahan tahun, misalkan lonjakan tahun nih 2 tahun kemudian, biasanya ada kayak gitunya. Posisinya terakhir kali dia diperiksa sama dokter kan 5 tahun. Ya udah momen kerajaannya dia dihancurin itu nggak jauh dari situ, Bang. Nggak jauh dari momen itu. Coba lihat. Kalau di era sekarang, umurnya berapa? Belum ada 10 tahun juga. 14 tahun. Iya, kurang lebih segituan, maksudnya udah belasan karena dia kan udah bisa keluar dari ini kan, dari cahaya sinar matahari. Waktu di Sabaud itu dia udah nggak perlu ini lagi, nggak perlu berlindung lagi, udah dia bebas aja. Nah, di sini kalau kedepannya dia bakalan tetap bahas pasifista ini atau balik lagi ke momen ke sekarang? Kayaknya sih bakal balik ke Spoilernya udah keluar loh. Spoilernya udah ada.
Kayaknya sih. Oh iya, gue belum baca spoiler lagi. Jangan diceritain dulu. Tapi ya, berarti lu udah baca spoiler dong? Udah sih ngeliat dikit. Sih nggak asik dong, udah nggak ada prediksi kalau kayak gitu. Lu udah baca juga? Belum Baca? Belum baca gua. Kita kan telat jadi spoilernya udah muncul. Ya, iya sih benar. Masih spoiler Selasa sih, bukannya Rabu. Makanya Lu udah. ini lebih cepet. Lebih ini. cepet kayaknya. Spoilernya. Karena nggak libur juga ininya. Ya, terus apa lagi? Yang jadi ini rekap secara keseluruhan yang Kayaknya sekarang dia umurnya yang 10 jadi- tahun deh. berapa? Mana sih tadi? Kayak maksudnya badannya juga masih ukuran segitu, masih sama yang chapter sebelumnya, belum ada perubahan. Cuma bedanya si titiknya itu makin menyebar. Ada tadi ngomong Apa? umur genap 10 tahun apa tuh? Ya itu mah itu dia ngomong kalau dia udah genap 10 tahun kemungkinan nggak bisa selamatin yang waktu ini, yang di mana? Yang dia lagi berperjalanan di 10 kalju itu loh. 10 kalju. Iya iya. Nah itu dia yang ngejelasin apa yang disampaikan dari dokter, bukan posisi umurnya dia sekarang. Nah itulah, jadi memang pasti Vista itu diambil dari keputusannya si Kuma. Kalau enggak, kok gue bukan orang baik, gue cuma orang pasifis aja gitu. Kalau gue nggak mau ada peperangan aja gitu. Kalau Kuma tuh anaknya cinta damai. Nah kayaknya kalau di dunia nyata Kuma tuh anak reggae betoniki dia. Iya kan? Iya. Tuh. Ada lagi? Cinta Berdamaian. Coba dah, gua mau ngebahas si Dragon ini belum masih ngejanggal gua sumpah dah. Apa? Yang lo ini apa? Yang jadi pertanyaan lo apa? Dan jadi pertanyaan gua nih, mana sih nih pas dia ada denden musik gua kaget nih. Gua nggak tahu ya. Kayak kemungkinan besar sih si Dragon ini taktiknya udah ketahuan. Taktiknya udah ketahuan, nah, udah kedenger lah taktiknya. Nah, Enggak, kemungkinan besar kayak mungkin orang-orang Gorisnya kayak apa si siapa nih? enggak, Dokter justru ini kayak kerjasama juga sama. bukan. Karena kan momennya nih si Pegapang tuh baru pindah ke tempat penelitian. Nah, si Denden Muzi ini ditaruh buat ngawasi si Pegapang aja, kira-kira bener nggak nih kerjanya gitu. Pas kebetulan ada Kuma masuk, ada obrolan penting yang kedengar. Nah, di situ si Sartun lumayan kaget, tapi tenang aja, dia udah punya rencana lain kayaknya gitu. Kayaknya ya. Apa Atau emang ya udah sengaja aja gitu, karena Pegapang tahu Kuma bakalan dateng, makanya dia sengaja nyariin Denden Musi biar kekonek langsung ke sono. Kayaknya mah ya. apa dia kerjasama ya? Kayaknya bisa jadi mungkin. Iya. Tapi nggak juga. Buktinya sekarang dia nggak berpihak si Pegapangnya. Ya waktu dia head kan. Iya. Tadi kan klonannya dia jadi berpihak. Ya kawanan jahat maka karena itu udah jadi hak miliknya pemerintah karena dia ngebudgetin. Makanya semua yang dia ciptain, ya semua yang Pegapang cipta itu udah hak miliknya pemerintah. Ya, berarti kerjasama dong. Bukan, Ya, ya kerjasama udah dalam pasti hal dari itu. awal pun emang kerjasamanya dia pihak ke pemerintah. Cuma di kepalanya dia tuh tetap pengennya tuh ya cinta damai aja, nggak mau ada kekacauan yang diciptakan kayak sekarang gitu. Dia menciptakan pasifista ini, ya Pegapang sama Kuma itu pengennya ya ada kedamaian aja udah, nggak mau ada kekacauan apa. Ternyata sama pemerintah dipakai dengan cara yang nggak bener gitu. Berarti Dia tuh berpihak bukan sepenuhnya sepakat sama apa yang pemerintah pengen. Pegapang tuh dia cuma butuh gimana caranya penelitian gue tetap lanjut gitu. Gue nggak setuju sama pemerintah, gue setuju sama Dragon. Cuma Dragon nggak punya duit buat ngembangin penelitian, ya udah gue berpihak aja ke pemerintah gitu. Pemikirannya tetap revolusioner, cuma dia ada di pihak pemerintah aja. Adalah berarti lu mau bongkar di sini nggak? Ini apa kayak spoiler? Ya, sekalian aja. Hah? Sekalian aja. Ya udah, gua nggak baca soalnya spoiler. Lu yang lu Ya tahu udah. apa? Ya lu bahas lah. Baca aja. Awalnya dari mana? Nggak mau lu lupa nggak? gua. Dih, gitu ya. Dia udah baca spoiler tapi lupa. Lu bongkar lah. Jangan baca lagi lah, mending lu teori Gua aja. tebak. Jadi udah lu tebak dah. Lu tebak. Lu coba lu dulu, lu tebak lu dah. Kalau- Dari lu dulu, tebakan Kalau lu. tebak sih bakalan ini cerita udah Awalnya, awal berarti bermula. langsung ke Egghead.
berubah ke head terus langsung ke Egghead, terus Situasinya ngapain? ditongolinnya si pacifista itu. pasifista ngapain? Ya itu udah berubah, udah diklon-klonin lah. Udah Udah banyak. dikasihin ke pemerintah itu klonannya. Ini masih nggak paham juga. Pasifista tuh dari awal udah punya pemerintah kayak si buah Hancock kecil, Jinbe kecil itu tuh udah punyanya dia. Iya, maksudnya yang ini ya, yang khusus Kumanya kan Yang Kuma banyak. Kan pasti kan udah diserahin tuh ke pemerintah. Nah, Diapain sekarang? aslinya Kuma tuh ditahan. Jadi Anjing, orang baru dibebasin ya. Dari Marikus kan baru dibebasin kemarin anjing sama anak buahnya. ya kan flashback. Ih, Maksud anjing. gue tuh flashback nih Kuma. Udah lu aja lu. Coba. Nih. Kalau dari gua feeling gua flashbacknya balik ke Bonnie. Karena terakhir kali Egghead berpindah itu pas si Bonnie nusuk Saturn. Terus Flashbacknya, nah sekarang posisinya balik lagi ke situasi itu. Gimana ya? Kayaknya Kuma udah mulai datang, Kuma yang asli. Kuma yang asli udah mulai datang. Dia mencoba menyelamatkan Bonnie, nyerahin si Bonnie ke krunya tuh, kayak kru Mugiwara kayaknya tuh. Gua nyerah ping, gua nggak tahu. Nyerah gua. Bacain lu. masih cerita Masih flashback. Flashback. Anjing, masih flashback. Masih Lama Kuma. banget, Bro. Iya, masih Kuma baru Nah, dibikin jadi cyborg. Oh, ceritanya mulai berarti awal mula Kuma dibikin jadi cyborg. Nah, Nih, ada jelasin lagi nggak? Sekarang baca aja langsung nih. Kayalah, buku lagi. Nah, di sini TikTok lagi, kalau bangsat. TikTok deh gitu. enggak, ini reels. Nah, spoiler di 1100. Jadi buat teman-teman, kalau misalkan kita disclaimer dulu nih, kalau misalkan kalian nggak mau dengerin spoilernya, kalian bisa skip di video ini ya. Oke, spoiler One Piece 1100 ini berarti pertamanya judulnya itu adalah terhubung dengan surat Kuma. Oh, Kuma bikin surat. Oh, dia bikin wasiat, Bang, sebelum memorinya benar-benar hilang. Haji. Ini kan baru spoiler. Oke, iya maksud gua. Tapi udah kebayang gua, di kepala gua udah ada bayangannya nih. Saturn memaksa Kuma menjadi si Shichibukai. Wow. Yang barusan Saturn, ngomong. iya kan ingat. Lah, Yang barusan ngomong apa? Bahas pacifistanya dia, terus dikasih ke pemerintah jadilah si Cibukai. Tapi lu bilangnya balik ke Egghead. Bilangnya lu balik ke Egghead. Enggak. Ya benar, secara Iya, ceritanya benar. Ya, maksudnya iya sih. Iya, udah dilakuin beneran. Enggak, ini kan memang pembahasan dari awal, bukan nih. Saturn memaksa Kuma menjadi si Cibukai dan Kumanya Cyborg. jadi si Cibukai. Nah, dipaksa, dia tuh Bukan dipaksa. prajuritnya, lu kan tadi ngomong prajuritnya dikasih pemerintah gimana sih? Beda tipis. Orang aja lu ngeles detan. Gedek banget gua. Nah, ini Kuma mematuhi, tapi Saturn memaksa Kuma menjadi si Cibukai dan Cyborg yang tidak punya pikiran atau ingatan, atau dia dan Bonnie akan ditangkap. Oke, Cyborg yang tidak punya pikiran dan ingatan, atau dia dan Bonnie akan ditangkap. Dikasih pilihan jadinya dia. Oh, jadi lu yang asli masuk si Cibukai, Cyborg yang udah jadi, yang udah nggak punya ingatan, harus Kebalik. apa? Kuma sama Memaksa si ditangkep. Cibukai. Oh, maksa Kuma buat jadi si Cibukai dan maksa juga dia buat jadi cyborg gitu, atau lu buat tangkep Iya, sama Bonnie. Oh, tuh. Iya kan, feeling gue juga gitu, karena dia diancam, pas ini ancaman kelemahannya tuh Bonnie. Masih aja ngeles. Bener nggak? Waktu itu gue sempat berteori kayak gitu nggak, Ping? Gue bilang ancaman pemerintah tuh pasti lu harus mau gitu jadi pasifista, atau enggak Bonnie-nya gue ambil, karena kalau titik lemahnya Kuma tuh ada di Bonnie soalnya. Kuma mematuhi tapi menegosiasikan keselamatan Bonnie sebagai imbalan, Bu. Benar, pasti ke situ. Operasi keduanya membutuhkan waktu lama dan dilakukan di laboratorium Egghead di bawah pengawasan Kizaru. Oh, ternyata Kizaru juga ada di situ, tapi nggak ada di Tonggol ya tadi ya? Dia kan belum. Iya belum, maksudnya tadi nggak ada di Tonggol itu. Nah, setelah operasi selesai, Bonnie kembali ke Sorbet dan Kuma menjadi si Cibukai. Oh, berarti pada saat momen dia jadi si Cibukai, saat itu juga Bonnie sembuh, dia dipulangin kan.
Oke, kita dapat melihat reaksi para Shichibukai terhadap Kuma. Oke. Apa aja? Shichibukai terdahulu kan. Shichibukai terdahulu. Sebelum Kuma, ya udah ada Mihao pasti. Udah ada Hancock Ada krokodil pasti. Iya. Ada buah Hancock. Iya, udah pasti dari tadi itu jadi bukan Iya. Jinbei. Kita dapat melihat reaksi para Shichibukai terhadap Kuma, Bang. Nah, Di akhir chapter. Jinbei dulu apa Kuma dulu ya? Kuma Mana dulu pasti? lah. Pasti. Cuman pasti ntar langsung ketahuan sih udah besok. Feeling Kalau ada gua- gambarnya. Feeling gua mah ya buah Hancock, si Jinbei kayak barengan. Enggak, kalau feeling gua masih Kuma duluan. Soalnya Jinbei itu paling terakhir. Karena Iya Kuma sih. tuh paling terakhir jadi masih Bista kayak si Kan pasti Mihao. pasti. Hah? Feeling gua yang apa kayak Mihao, gua si Jinbei pun ancamannya pasti sama. Kayak ini feeling gua. Ancaman yang dikasih ke Kuma dikasih ancaman juga ke Bohan Iya. kayaknya, makanya dia jadi pasti Bista kan. Cuma posisinya dia Iya. kecil. Pas dia masih posisi kecil, feeling gua dari kecil dia udah jadi tahanan pemerintah nih, feeling gua. Termasuk Jinbei. Karena kan Kuma kan waktu jadi masih Bista, Cuman itu kan kalau gede. kalau itu bukan baju pista namanya. Oh Serapim. Serapim beda sama baju pista. Masih bisa tuh kan klonnya. Iya. Cyborgnya. Robotnya. Serapim emang sistemnya nggak sama kayak gitu. Beda lah. Serapim gimana ini? Kalau Serapim kan dari DNA-nya itu. DNA yang diambil kurang lebih kan sama. Di ini juga DNA-nya yang diambil. Cuma bedanya dia pas posisi dia masih kecil kayaknya mah. Ya enggak lah. Posisi masih kecil emang. Iya karena Serapimnya kan kecil. Kalau DNA-nya pas dia kayaknya feeling gua. Ya nggak mungkin dong. Kenapa? Kalau bisa masih kecil dia buat apa ngambil DNA-nya? Dia kan pemerintahnya itu kan belum tahu, wah nih lu besok nih jadi orang hebat nih. Lu pasti besok jadi banyak laut kuat nih. Iya juga ya. Gimana Kamu sih? cuma kan bedanya dia budak mungkin. Jadi perbudakan aja. Udah sih. Yaudah. Itu inian gua aja ya mungkin gitu. Dengan dia pola ancamannya mungkin Nggak sama. mungkin tiba-tiba pemerintah, wah ini ada anak kecil nih pasti kuat nih. Ya Pasti enggak. kuat nih, pasti jadi bajak laut. Bukan Pasti gitu maksud gua. Bukan maksud gua Kalau kan. dari kecil gitu dong. Bukan dia tuh ngambil DNA anak kecil buat diperkuat gitu loh. Iya karena dia Iya, anak kecil lagi. bukan ini apa? Dia ngambil sampelnya tuh dari anak-anak kecil gitu. Enggak ada yang paling relate nih pasti nih. Kayak di Pegapang itu loh yang anak-anak kecil dijadiin Beda penelitian lah, nih. kalau yang di Pegapang itu kan dia merubah anak kecil jadi monster, jadi apa bukan monster, jadi raksasa. Jadi raksasa. Nah itu dirubah jadi Saipo. Oh beda tuh. Siapa tahu? Iya nggak anak kecil dong. Hah? Setelah dia jadi Shichibukai baru diambil DNA-nya. Oh ya, Terus juga dibikinnya tuh yang berbentuk anak kecil. Ah, Gitu. Yang paling relate nih yo, paling juga ada perjanjian kayak Kuma nih, kayak Kuma sama jadi Shichibukai kan, ya udah lu kalau gak mau jadi Shichibukai, Boni gua ambil. Nah, Boa Hancock juga kemungkinan itu ada perjanjian. Kalau gua mah emang dari awal juga udah ini ya udah bisa cabut sendiri ya. Kayaknya sih pilihnya iya pas dia udah jadi Shichibukai mungkin ya. Kayaknya ya udah kita lanjut lagi nih berarti lanjut ke terakhirnya. Jadi tadi sampai mana? Setelah operasi selesai, Boni kembali ke sorbet, Kuma menjadi Shichibukai. Nah, kita dapat melihat reaksi para Shichibukai terhadap Kuma katanya. Di akhir chapter, Kuma mengirim surat kepada Boni, di mana dia mengucapkan terima kasih kepadanya. Di panel terakhir, Kuma tiba di desa Pusa, kampung halaman Luffy. Nah itu ngapain? Dia datang dari desa Pusa. Nah, feeling gue itu sebelum lahirnya Luffy. Sengs. Anjing. Kemungkinan Sengs ada di situ. Sengs ada di situ. Enggak nih dia ke desa Pusa, Luffy-nya pasti udah ini ya, udah jadi bajak laut ini. Enggak lah. dong. Orang Boni aja masih kecil kok. Lah kan Boni di umur sekarang juga baru umur berapa? Luffy aja berlayar dari 17 tahun, gimana sih? Lah itu pokoknya barengan kayaknya. Enggak, tadi kan udah jelas-jelas. Barengan lagi. Enggak, Luffy sama Boni tuh seumuran. Feeling gua dia ke desa Pusa, feeling gua nemuin dragon. Karena tadi yang di chapter 99 dia bilang kalau misalkan Boni udah sembuh, gua bakalan Kayaknya dia datang. emang pas lagi di East Blue itu yang waktu ke kampung halaman Negoro. Nah, itu dia. Feeling gua memang dia nemuin Tapi enggak jadi. Kalau feeling gua dia nemuin dragon itu buat ngasih tahu Boni udah sembuh. Kayaknya pengen ngucapin terima kasih atau
ada misi lain, dia ngasih tahu nih kalau gue udah ada cloningan, udah nggak ini. Nah ini kan di luar pengetahuan ini nih, dia udah jadi Ini pasifista. jadi tambah panjang lagi. Enggak. Flashbacknya anjir. Gap ya, dia ngobrol sama Anjing, Gar. kenapa enggak? Kan dia belum kenal tai. Ya mungkin gitu kan. Nih kalau lu mau narik, lu kalau mau narik cerita, baca dulu masa lalu nih kan tadi tuh dia udah bilang nih kalau misalkan Boni udah sembuh, gue pengen bertarung lagi sama lu. Nah dia pulang ke desa Pusa. Buat apa? Kalau bukan buat nemuin Dragon. Karena kan ikatannya sejauh ini kan cuma sama Dragon kan. Ada janji itu nih. Feeling gua dia cuma pengen ngasih tahu Dragon, Boni udah sembuh, tapi gue dimintai sebuah persyaratan. Kalau gua harus gabung ke pemerintahan jadi Shichibukai. Gua nggak bisa nih gabung ke lu nih sesuai janji gua tadi. Gua nggak bisa. Gua harus ke gabung ke Shichibukai, tapi gua tetap di pihak lu. Lu di pihak lu. Cuma ini ada cloningan nih, ada pasifista yang bakalan dijadiin senjata pemusnah gitu, bakalan jadi prajurit cyborg gitu. Kayaknya sih dia ngasih informasi yang Dragon gak tahu aja, karena kan dia minta kesepakatan itu tanpa sepengetahuan Dragon kan. Dan gue cuma itu, makanya begitu si Kumanya masuk Shichibukai dan ternyata ingatannya nggak muncul, begitu ketemu sama Ivan-chan, nah itu rada kaget juga loh. Kok dia nggak ngenalin gua ya gitu. Nah, makin kehubung nih jadi ke semuanya sekarang. Iya nih. Ada lagi? Lalu sih kalau gue sih ngeyakinin Ada apa lagi? Apa? pasti dia berbicara sama Gap. Soalnya nggak mungkin Gap datang ke Egghead tanpa alasan. Gap kayak Egghead Gap pernah kayak Iya. Egghead belum? Ya pasti kan nanti kan ya pokoknya Mulai berteori ngasal. Ini biar mudah kelihatan ya. Lalu apa Peng? Jadi masuk akal nggak yang gue bilang tadi? Ya mungkin masuk akal sih. Lu ada nggak teori lu? Ya kalau kata gue sih Boni nggak seumuran sama lu sih, udah itu. Berarti memang nggak seumuran tapi beda-beda. berarti posisinya dia udah lebih gede lah intinya gitu. Iya pastilah. Tapi momen kapal Dragon ada di East Blue tuh yang pas kapan sih sebenarnya? Selagi di Desa Pusa. Iya kayaknya. Itu kan jauh. Itu Kuma kan juga masih di pasukan revolusi. Apa jangan Seng sama Dragon juga beraliansi gitu ya, bisa? Ada obrolannya juga gitu. Mungkin nggak sih? Enggak mungkin sih. Nggak mungkin ada obrolan gitu ya, Enggak. karena nggak ini ya, nggak seumuran juga ibaratnya maksudnya. Sama Kuma pun kayak Tuan Kuma ya. Sama Sengs. Tuan Seng seumuran enggak? Enggak lah, tuanku malah. Tuanku malah. Iya Tuan Cuma Kuma. baru ucap kemarin. Iya berarti emang obrolannya ya udah dia nemuin Dragon tuh. Kalau Sengs kan on. Kalau Iya Kuma itu kan udah bapak-bapak. bapak iya bener. menjelang kakek karena udah gede juga nih boninya sekarang. Ya udahlah pokoknya itu beberapa teori yang coba kita kasih ya. Mungkin kalau kalian ada informasi lain atau ada teori lain yang mau kalian coba sampein, boleh coba tinggalin di kolom komentar. Sampai ketemu lagi di episode selanjutnya. Balik lagi di Ngopis Ngobrolin One Piece. Susu kacang. Susu kacang. Iya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.